Habis itu ada lagi komunis. Kalau komunis saya nggak mungkin percaya, karena komunis yang ada di Yaman mereka dari kalangan Ba'alawi. Iya, karena pemimpin partainya Al-Atos, wakil presidennya Al-Jufri, presidennya Ali Salim Al-Baido. Itu juga kan orang-orang Ba'alawi. Ala kulli hal yang menceritakan dibunuhnya bapaknya Umar bin Hafid itu memang adalah masalah tanah. Ini yang pertama tentang sebenarnya ayahnya Kang Mas Umar bin Hafid atau terkenal dengan Habib Umar bin Hafid, Sohib Darul Mustafa Tarim itu dilenyapkan oleh mantan Presiden Ali Abdullah Saleh atau lainnya nih, Bang Nasapaksu. Alasannya apa? Kesalahannya apa? Jadi memang masalah banyak Umar bin Hafid. Saya nggak mau manggil Kang Mas atau apalagi Habib, Pak Kiai. Langsung namanya. Langsung nama aja. Biasa itu di sana apa? Iya. Apa Sayyid misalkan di Tarim sana beliau dipanggil oleh nggak ada, mereka panggil ya Umar bin Hafid. Oh gitu. Enggak. Kalau dari sesama leluhur mereka panggil Habib. Dan memang nama Habib ini kalau di negara Arab itu uruf. Kebiasaan. Iya, kebiasaan mereka memanggil mau Ajam, mau Arab, Habib. Di pasar, di warung apa itu semua memang Habib. Sudah urupnya orang Arab, Habibati, Habib. Sudah biasa itu, sudah uruf, bukan lakop tertentu yang untuk dimuliakan untuk seseorang. Panggilan gaul gitu. Biasa pergaulan sehari-hari seperti itu. Kalau kayak di Jawa itu urupnya adalah laki-laki Mas, Kang gitu. Kalau di timur sana manggilnya kakak gitu. Jadi kita pernah datangi langsung di Tarim itu tentang masalah meninggalnya bapaknya Umar bin Hafid. Sekali lagi mohon maaf ya buat keturunan Ba'alawi, kenapa saya tidak memanggil mungkin Habib. Ulama kalian sebagai Habib, karena mereka ini manggil saya monyet, kafir. Mereka manggil saya baik, semua kebun binatang Neo PKI. Semua kebun binatang itu sudah di TikTok, di live TikTok, di komen semua nama saya itu bukan nama manusia lagi. Hampir sama seperti orang Yahudi dalam Talmudnya yang menganggap selain orang-orang Yahudi itu monyet, babi. Anjing. Jadi nama saya itu di mana-mana mereka manggil saya monyet. Jadi saya ini masih menghargai, masih memanggil Umar bin Hafid, gitu. Manggil namanya. Saya nggak mau ikut kotorin mulut. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, keburukan tidak dibalas dengan keburukan. Ini saking jernih bersihnya hati panjenengan. Masalah meninggalnya bapaknya Umar bin Hafid itu memang kami bertemu langsung, yang istilahnya keluarganya mereka adalah pelakunya. Keluarga mereka pelakunya. Jadi kita tanya-tanya masalah meninggalnya bapaknya Umar bin Hafid. Kenapa? Itu tapi yang ada di Indonesia, yang didengar di Indonesia ini Pak Kiai, dibunuh oleh Partai Komunis. Dilenyapkan gara-gara bukan hanya Partai Komunis saja yang mereka tuduh. Mereka juga dalam sisi lain dibunuh oleh rezimnya Ali Abdullah Saleh. Jadi tuduhan sana, ada yang bilang dibunuh oleh komunis, ada yang bilang dibunuh oleh rezimnya Ali Abdullah Saleh. Simpang siur ini dengan jadi kami pastikan tentang meninggalnya beliau. Ternyata di masa Ali Abdullah Saleh masih berkuasa, tidak ada berkora-kora di mana-mana mereka mengatakan yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid adalah Ali Abdullah Saleh. Mereka nggak berani itu. Takut ditangkap. Memang Yaman tahu sendiri.
Terus juga ketika Ali Abdullah Soleh meninggal, akhir-akhir ini mereka mengatakan yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid, Muncul. rezimnya Ali Abdullah Soleh. Habis itu ada lagi komunis. Kalau komunis saya nggak mungkin percaya, karena komunis yang ada di Yaman mereka dari kalangan Ba'alawi. Iya. Karena pemimpin partainya Al-Atos, wakil presidennya Al-Jufri, presidennya Ali Salim Al-Baido. Itu juga kan orang-orang Ba'alawi. Ba'alawi. Jadi memang presiden komunis di Yaman itu namanya Ali Salim Al-Baido. Namanya itu ma'ruf di sana. Terkenal. Memang presidennya dari partai komunis itu Ba'alawi. Jadi kalau bilang yang membunuh komunis adalah komunis, saya nggak percaya. Jadi ini Nggak percaya. Mereka ingin memutarbalikkan fakta agar orang itu bisa percaya. Tapi kenyataannya sebenarnya membunuh bapaknya Umar bin Hafid itu adalah karena saya dengar kita diceritakan langsung dari keluarga pelaku, itu karena masalah tanah di Tarim. Tanah di Dar Al-Mustafa Tarim itu saya tidak tahu ya mana hak milik mereka, mana yang jadi permasalahan di antara Bani Tamim. keluarga Ba'alawi dengan Bani Tamim, itu saya tidak tahu tanah yang mana. Ala kulli hal yang menceritakan dibunuhnya bapaknya Umar bin Hafid itu memang adalah masalah tanah. Cuma yang membunuh itu apakah dari Bani Tamim, karena memang kebanyakan yang punya tanah di Tarim itu adalah Bani Tamim, tidak tahu kalau masalah itu. Tapi saya pernah membaca kitab karya Ba'alawi itu tidak hanya sengketa dengan Bani Tamim saja, lebih lama itu Bani Al-Kathiri. Dari marga Al-Kathiri. Oh iya, panjang itu Al-Kathiri. Penguasa sana kan mayoritas Al-Kathiri, termasuk yang hijrah ke Timur menjadi Mar'i Al-Kathiri itu siapa? Jadi di sana juga pernah bermasalah ya antara Ba'alawi, bahkan mengatakan tanah ini milik saya dan leluhur saya. Karena ada kitab karya Abdullah bin Alwi Al-Khaddad bahwa bumi dan langit seisinya ini diberikan kepada Bani Alawi. Iya, itulah. Itu kan tidak diragukan lagi kalau orang kalau sudah menjajah orang dengan bawa nama nabi dan nama agama, memang terlalu bahaya. Berarti yang memanggil sebutan awal Habib itu hanya komunitas Ba'alawi saja di sana? Enggak, itu urup semua negara Arab, Pak Kiai. Gitu. Tapi yang di pasar-pasar juga kuli-kuli sopir semua ya Al-Habib semua sama gitu. Iya, kita beli bakhomri di sana, itu ada makanan khasnya mereka itu yang dibikin dari roti, itu namanya bakhomri. Kita kan sering minum pakai syai teh itu, syai halib teh yang dicampur susu itu. Memang itu nama kata Habib itu sudah memang uruf sudah semua, baik ajami ataupun ajami Arabi. Ini kalau Kiai belanja mungkin ke Saudi umroh ya, ketemu orang Bengali itu ya Habibi, ya Habib ada misalnya mi'atain salata mi'a gitu pasti. Mungkin kalau di sini itu bisa dianalogikan, dikiaskan ngerayu pembeli kemungkinan. Begitu. Sini sayang. Gitulah. Sini sayang. Ayo beli sini sayang. Gitu. Tidak ada kata khusus tertentu yang memang dilakopkan untuk duria tertentu di Yaman. Tetapi informasi julukan nama lakoban awal Al-Habib ini ketika dibawa ke Indonesia berbeda. Mindset kita itu pahaminya berbeda. Bang Nasab palsu. Berarti asal muasal terbunuhnya, sebab musabab terbunuhnya Mas Hafid ya, ayahnya Mas Umar ya, Kang Umar ya, Umar bin Hafid kan berarti Habib, kalau menurut orang sini Habib Hafid gitu. Sampai sekarang nggak ditemukan makamnya, kuburannya. Jadi biar lebih lebih terang lagi pernyataan saya, maksud gini,
bapaknya Umar bin Hafid itu awalnya dituduh yang membunuh adalah PKI. Nah, secara logika PKI sendiri yang memimpin di Hadramaut atau di Yaman Selatan sendiri adalah mereka. Jadi akal sehat nggak bisa menerima. Mana mungkin PKI bisa membunuh sedangkan pemimpinnya dari mereka sendiri. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Terus yang kedua, mereka mengatakan di akhir-akhir ini yang membunuh adalah rezimnya Ali Abdullah Soleh. Kenapa di zamannya Ali Abdullah Soleh masih hidup mereka nggak berani teriak-teriak yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid adalah Ali Abdullah Soleh. Ketika Ali Abdullah Soleh sudah ditembak mati, terbunuh, akhir-akhir ini ada yang mengatakan, mereka mengatakan yang membunuh adalah dari pihak pemerintahnya Ali Abdullah Soleh. Dan ini kan mereka saling bikin framing yang mungkin karena sudah kepepet ya. Kita juga nggak tahu, wallahu alam. Ala kulli hal, ketika kami mendatangi masalah ini di Tarim, terbunuhnya bapaknya Umar bin Hafid ini, alhamdulillah kami bertemu dengan ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Memang ulama Syafi'iyah itu banyak sekali di Tarim, Pak Kiai. Di masjid-masjid itu banyak. Itu juga diklaim, Bang. Dan itu ratusan ulama yang ada di Tarim itu kebanyakan menentang perbuatannya Umar bin Hafid. Mayoritas. Padahal mereka bukan dari Wahabi mereka ini. Tapi dituduh Wahabi. Dituduh Wahabi. Padahal yang dikatakan Wahabi atau dari kalangan Salafi itu sendiri juga mentahdir ulama-ulama Syafi'iyah ini. Nah, itulah yang menurut saya tidak masuk akal. Sekelas Syekh Akram Mubarok Isban juga. Iya, itu nggak ada sama sekali, dia nggak ada arah sama sekali ke takfiri atau dan semacamnya. Beliau itu orang netral lah, istilah kalau di Indonesia ini, tidak ke kiri tidak ke kanan gitu. Makanya dari itu kita ada satu syekh di Tarim cerita ke kita, coba datang tanya ke ini, kita tanya. Ternyata kita dapati ada keluarganya termasuk pelaku. Di saat itu katanya memang itu masalah tanah. Masalah tanah. Berarti pembunuhnya itu punya anak atau keluarga yang ketemu dengan panjenengan. Iya, kami bukan hanya saya sendiri aja. Kawan-kawan yang lain ada juga. Dan yang mengatakan juga dari pihak orang Yaman juga yang lain. Iya. Alasan kalau seandainya pun saya dibilang saya fitnah, wah kita datang barang-barang ke Yaman. Saya tantang mereka, kita datang barang-barang ke Yaman, ketemu dengan orang yang mengatakan orang Yaman. Gitu. Terima kasih Bang Nasab. Itu masalah terbunuhnya bapaknya Umar bin Hafid. Jadi jangan bilang lagi yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid itu PKI atau Ali Abdullah Soleh. Orang Ali Abdullah Soleh masih hidup, mereka nggak berani kowar-kowar yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid adalah Ali Abdullah Soleh. Kenapa pas meninggal baru memfitnah orang? Kan ini sifat pengacut, tidak bertanggung jawab. Karena yang meninggal, yang sudah meninggal nggak bisa diminta klarifikasi lagi. Sudah meninggal kan ya sudah. Jangan seperti Aldo itu. Seperti Aldo kan di Indonesia bilang saya durian Nabi, saya Habib apa segala macam. Sampai saya ketemu di depan Masjid Nabawi, kamu bilang durian Nabi. Saya melihat kok tangannya Aldo itu gemetar. Iya, gimana nggak gemetar? Saya bilang nggak usah, sekarang kamu nggak ada muhibin duel sama saya segituin. Jadi kalau saya lihat auranya itu lebih kuat jenengan daripada di Aldo ini. Sekalipun saya di Indonesia Kiai, kalau mau disiapin pancak dor duel satu lawan saya itu saya siap. Nah ini Mas di Aldo jenengan jenengan lihat gitu loh. Jadi jangan nggak usah bawa pribumi lah, nggak usah bawa pribumi nih Pak Kiai, nggak usah bawa pribumi apa orang lain, nggak usah. Kesatria ini. Satria itu datang lawan satu. Jangan mengorbankan pengikut kita masing-masing. Kayak saya itu di Madinah saya nggak ada teman juga. Saya lihat itu, iya, saya datangin. Luar biasa, gitu. Harus begitu. Ini kalau orang kalau bukan sifat pengecut ya. Kalau saya mengatakan saya orang timur misalnya. Mau saya disempit, mau saya di apa, saya tetap mengatakan saya orang timur. Seharusnya Aldo ini kalau dia sudah di Indonesia mengatakan mereka dari Assegaf kan dia. Dia durian Nabi. Mau di mau di Indonesia, mau di Saudi harus bilang iya dong. Saya ngaku durian Nabi. Kenapa sampai di Saudi? Hada kadzab katanya. Jadi udah gitu bahasa Arabnya nggak jelas lagi. Jangan dituduh balik al-kadzab
mungkin Wahabi juga, jenengan Wahabi plus pembenci Dudun Nabi, ya Al-Ghazali itu tadi juga. Iya, saya bilang sama dia kan, coba katakan ke saya sekarang, kamu bilang sama saya Wahabi. Padahal di lab itu sering ngomong Wahabi. Kalau di belakang jenengan begitu, tapi kalau di depan jenengan itulah sifat-sifat pengecut yang memang saya juga sangat sayangkan sifat seperti itu.